Om Swastiastu. Baik, di sini kami akan menjelaskan terkait rangkuman materi anti korupsi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri bersama dengan kelompok saya. Yang pertama ada Imade Adi Yoga Satya Darmendra, yang kedua ada saya sendiri, Gede Adi Suwandana, yang ketiga ada Ikutu Aja Suara Jagat Ditra Rahmadia, dan yang keempat adalah Gede Dega Budiananta. Materi pertama yakni pengertian awal mengenai apa itu korupsi. Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Yang kedua yakni adalah ciri-ciri dari korupsi. Yang pertama dilakukan lebih dari satu orang. Yang kedua merahasiakan motif, yang ketiga berhubungan dengan kekuasaan, yang keempat berlindung di balik hukum, yang kelima melanggar norma dan hukum, dan yang keenam adalah mengkhianati kepercayaan. Yang selanjutnya adalah penyebab dari tindak pidana korupsi. Yang pertama adalah kurangnya kesadaran diri, yang kedua adalah keserakahan, yang ketiga adalah penegakan hukum yang tidak konsisten, dan yang keempat berlindung di balik hukum, yang kelima adalah penyalahgunaan kekuasaan, dan yang keenam adalah minimnya pendidikan agama dan etika di Indonesia. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi di sini saya Yoga akan menjelaskan 7 jenis korupsi. Yang pertama transaktif, di mana korupsi yang menguntungkan kedua pihak, pemberi dan penerima. Yang kedua ekstraktif, di mana sejenis penyuapan yang memaksakan kehendak dari sang penyuap. Yang ketiga ada investif, di mana korupsi yang dilakukan dengan mengharapkan keuntungan yang di masa depan. Yang keempat ada nepotistik, di mana korupsi yang terjadi karena ada hubungan pertemanan saudara sehingga mendapatkan jabatan di instansi. Yang kelima autogenik, di mana korupsi yang dilakukan dikarenakan memiliki kemampuan sendiri mengenai suatu hal yang hanya diketahui sendiri. Yang keenam ada korupsi suportif, di mana tindakan yang mendukung tindakan korupsi dengan tidak melaporkannya. Dan yang ketujuh adalah tindakan korupsi defensif yang mempertahankan diri dengan korupsi dari pemerasan. Kemudian di sini ada fenomena kerusakan terkait korupsi. Yang pertama, penegakan hukum yang tidak tegak dan berlaku adil, fenomena tentang bangunan yang cepat rusak, fenomena negara dengan sumber daya alam melimpah namun tidak memberikan kesejahteraan pada rakyat, fenomena penyebaran narkoba, dan kerusakan hutan dan lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Swastiastu, saya Dega, saya akan menunjukkan presentasi berikutnya mengenai tentang anti korupsi. Merupakan sebuah bentuk tindakan atau gerakan yang menolak perbuatan korupsi yang merugikan masyarakat dan juga orang banyak. Lalu selanjutnya ada pencegahan korupsi. Yang pertama melalui penanaman pendidikan berkarakter, lalu yang kedua penguatan peraturan, dan yang ketiga penguatan transparansi kinerja pemerintah, dan yang terakhir penguatan pengawasan terhadap suatu organisasi. Lalu adapun pengertian dari tunas integritas. Tunas integritas merupakan salah satu cara mencegah korupsi dengan menanamkan prinsip kepribadian yang berintegritas yang akan membawa perubahan kepada arah yang lebih baik. Lalu selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Om Swastiastu, saya Agias. Di sini saya akan menunjukkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya adalah peran tunas integritas. Yang pertama, tunas integritas harus dapat membawa perubahan budaya ke budaya yang lebih baik dan berintegritas. Yang kedua, menciptakan lingkungan berintegritas dan melindungi nilai integritas sehingga tidak masuk nilai negatif ke lingkungannya. Yang ketiga, mutilisasi atau mengatur perilaku bagi perubahan diri, keluarga, dan organisasi menjadi lebih baik. Dan berikut merupakan implementasi dari contoh anti korupsi. Kesimpulannya, anti korupsi merupakan tindakan penolakan terhadap suatu bentuk korupsi, dan untuk penanganannya ada beberapa upaya, diantaranya penerapan pendidikan karakter, penguatan peraturan, dan transparansi pemerintah sehingga tindak pidana korupsi bisa dikurangi. Pengalaman pembelajaran, materi nilai anti korupsi dengan metode asinkronus. Dengan pelajari metode anti korupsi ini, kami menjadi lebih paham tentang apa itu korupsi, apa penyebabnya, dan apa dampaknya bagi lingkungan dan diri sendiri. Lanjutan dengan metode asinkronus ini, kami mendapatkan keuntungan yaitu mempelajari modul dengan akses mudah, tanpa batasan waktu, dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Stay safe and stay healthy. Terima kasih.